Abraham Samad adalah sosok yang saya pilih untuk dijadikan role model dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Sebagai Ketua KPK, ia menunjukkan orientasi pelayanan dengan fokus memberantas korupsi demi masyarakat yang lebih adil dan transparan. Sikap akuntabilitas tercermin dalam tindakannya yang selalu dapat dipertanggungjawabkan. Ia berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan ketika menghadapi tekanan politik yang luar biasa. Kompetensinya sebagai ahli hukum membuatnya efektif memimpin lembaga anti korupsi ini. Ia juga menjaga hubungan harmonis dengan berbagai pihak sambil tetap loyal pada prinsip integritas, khususnya kejujuran. Abraham Samad mampu adaptif menghadapi masalah tanpa mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Kolaborasi yang ia bangun dengan penegak hukum lain dan masyarakat sipil membuatnya memperkuat perjuangan melawan korupsi, menjadikannya sosok yang pantas dijadikan panutan bagi ASN yang ingin berakhlak. Pemberantasan korupsi bisa lewat dengan cara mengajar, ceramah, itu kan banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau Mas Tatang katakan mana lebih berat Pak Bram, sekarang atau di KPK dulu? Sekarang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena saya tetap harus menjaga marwah KPK sebagai mantan ketua KPK. Gita Savitri Devi atau yang akrab disapa Gita Sav merupakan konten kreator dan penulis yang saat ini tinggal di Jerman. Juga bekerja di perusahaan penyuplai bahan baku kosmetik. Ia memiliki brand skincare bernama Moin, menunjukkan komitmennya terhadap kualitas. Melalui platform digitalnya, Gita Sav mengangkat isu sosial, pendidikan, dan kesehatan mental. Menjadikannya role model yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Dia berorientasi pelayanan dengan mendukung kampanye sosial, salah satunya melalui platform Kita Bisa, dan akuntabel atas setiap konten yang dibagikannya. Gita Sav menunjukkan kompeten dengan berbagai pengetahuan yang bermanfaat dan harmonis dengan mendorong keseimbangan dalam hidup. Sebagai sosok yang loyal, ia aktif mendukung komunitas perempuan dan generasi muda memperjuangkan hak-hak mereka meski tinggal jauh dari tanah air. Gita Sav adaptif dalam menghadapi perubahan dan berkolaborasi untuk menciptakan dampak sosial positif. Gita Sav inspirasi bagi generasi muda untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai berakhlak. Baharudin Lopa adalah role model di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak ASN. Sebagai mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ia dikenal berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakannya. Akuntabilitasnya terlihat dari komitmennya untuk transparan dalam proses hukum dan pengelolaan lembaga. Kompetensinya sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum membantu beliau merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak. Baharudin juga menciptakan harmoni di masyarakat dengan mendorong dialog dan pemahaman antar berbagai kelompok. Loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi sangat jelas dalam setiap tindakannya. Adaptabilitasnya dalam menghadapi perubahan sosial dan politik menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang. Kolaborasinya dengan berbagai pihak terhadap lembaga dan pemerintah memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia. Semua ini menjadikan Baharudin Lopa teladan inspiratif dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Terima kasih. Anak muda zaman sekarang, apalagi pecinta sepak bola, pasti mengenal Bapak Erick Thohir. Ya, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam upayanya membenahi sepak bola di Indonesia. Tentu ini bisa menjadi role model bagi kita ASN muda atau CPNS. Bagaimana tidak? Ia fokus meningkatkan kualitas kompetisi pembinaan pemain muda dan infrastruktur demi melayani masyarakat sepak bola. Kemudian, Pak Erick menerapkan transparansi dalam pengelolaan PSSI, menciptakan kepercayaan publik. Kompetensinya terbukti dari rekam jejak manajemen olahraga internasional, menjadikannya pemimpin yang kompeten dalam membawa reformasi. Ia juga menjaga kehormatan dan harmoni, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak di dunia sepak bola. Pak Erick menunjukkan loyalitas dengan dedikasinya menghadapi tantangan, serta adaptif dalam respon dinamikanya terhadap sepak bola di Indonesia. Pada akhirnya, ia juga kolaboratif, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, demi kemajuan sepak bola nasional. Kita nggak mau lakukan